Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu, para pejabat, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dunia kalian kejar, akhirat tinggal. Tapi kalau akhirat yang dibuat, dunia bersimpuh di bawah tapak kaki. Nih buktinya hari ini. Akhirat yang dikejar, investasi akhirat, buat pondok pesantren, dirikan masjid, anak-anak orang Islam belajar Islam, dunia datang bersimpuh ke tapak kaki, dihantarkan doa orang-orang soleh. Buat dulu pondok pesantren, belajar anak-anak orang Islam, buat masjid besar orang sholat, berdoa fakir miskin, anak yatim, orang susah, doa mereka itu menembus langit. Itulah yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Betul atau salah? Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah bapak ibu yang kaya-kaya yang hadir pada pagi hari ini, mau tanam sawit silakan, mau tanam karet silakan, mau buka kebun kelapa silakan. Tapi kalau mati akan berebut anak cucu. Meninggal bapak, bini sudah siap jual karena dia mau kawin sama brownies. Tapi kalau pondok pesantren yang dibangun, anak umat Islam belajar Quran, hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, bahasa Arab, mahfuzat, nahwu, sharaf, mantik, balaghah, muhadharah, fisika, kimia, biologi, matematika. Maka mati kita mengalir pahalanya sampai ke liang lahat. Siapa yang tak tahu liang lahat, itu sudah ada lubang-lubang cotek. Semua akan masuk ke dalam lubang tanah. Mau kaya, mau miskin, mau pakai safari, mau pakai jas, mau baju kebesaran, mau pakaian dinas, pakaian polisi, pakaian tentara, lepas yang dipakai kain kafan, masuk ke dalam tanah. Apa yang mengalir? Anak-anak belajar bahasa Arab di kelas. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobta, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Itu yang mengalir ke makam. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa yang kaya akan meninggalkan harta, tapi orang cerdas, al-kayyis. Siapa itu orang cerdas? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya. Nafsu ingin tanah luas, tekan. Nafsu ingin rumah besar, tekan. Nafsu ingin mobil mewah, tekan. Sekarang orang semua mau besar, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tinggal semuanya, kalahkan semua hawa nafsu. Setelah saya cerita tentang tanah, di atas tanah didirikan masjid, di atas tanah didirikan kelas, di atas tanah didirikan asrama, baru kita melangkah ke berikutnya. Anak-anak kita mesti sekolah agama. Yang kaya, jangan tunjukkan kayamu dengan rukomu banyak. Yang kaya, jangan tunjukkan kayamu dengan mobilmu mewah. Tapi kau beli tanah, buat masjid, buat pondok pesantren, tak bisa besar, kecil pun jadi. Betul? Malah yudhulaku kulluh, la yudhuluka kulluh. Mudah-mudahan yang masih susah hidupnya dilapangkan rezekinya. Tiru ini, harus ada niat. Bang, cemana nanti niat abang kalau abang kaya bang? Kalau abang kaya, abang buat masjid, abang buat sekolah. Amin. Yang sudah memasukkan anak sekolah agama, alhamdulillah.
Yang belum memasukkan anak ke sekolah agama, rasakanlah. Tengok akibat efeknya nanti. Saya di mana-mana menyampaikan, masukkan anak ke sanawiyah, masukkan anak ke aliyah, masukkan anak ke Islamic boarding school, masukkan anak ke pondok pesantren. Kenapa? Karena godaan zaman sekarang tak sama macam godaan zaman saya kecil dulu. Zaman saya TV cuma satu, TVRI. Film yang paling mantap, Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Oga, Pak Raden. Udah tahun 90, saya kelas 1 sanawiyah di Muallimin Al-Wasliyah Medan Sisingamangaraja, barulah keluar TPI jam 10 pagi, Mahabharata. Yang ketawa berarti udah tua. Barulah muncul TV-TV. Sekarang datanglah parabola 100 channel. Sampai perempuan laki-laki bercerai masuk pengadilan gara-gara rebutan remote. Laki mau nonton Real Madrid Barcelona, bini mau nonton film hantu. Makanya jangan heran anak macam hantu. Dasar anak hantu kata bapak. Iyalah, emak kuntilanak, ayah genderuwo. Oleh sebab itu, siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak bangsa ini? Ingat, Indonesia akan dipimpin oleh orang yang taat beragama, yang cinta NKRI, harus dibina dari sejak dini. Kalau tidak, kita akan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Kita akan dijajah. Penjajah Belanda sudah pergi, penjajah Jepang sudah pergi, tapi masa akan datang kita tak tahu. Kalau anak-anak kita bodoh, anak-anak kita otaknya rusak, anak-anak kita dihancurkan oleh dua. Pertama, narkoba. Kedua, website porno melalui internet. Tapi kalau sudah masuk dia ke pesantren, insya Allah selamat dia dunia akhirat. Amin. Ibu, kalau sudah meletakkan anak di pesantren, serahkan dia kepada ustadz, jangan ragu, jangan bimbang. Jenguk dia sebulan sekali aja. Nah, tinggal kau di pesantren ya. Dah. Jangan tinggalkan dia dengan meneteskan air mata. Tepuk bahunya, pegang dadanya, buatkan kau di sini. Ini enggak ibu-ibu nih, pas mau balik. Kalau ibu balik dari pesantren melepas anak menangis, melolah dia, hancurlah hatinya berkeping. Pas dia mau menangis, jangan kau nangis. Kalau kau nangis, tak ketengok kau lagi. Oleh sebab itu maka kuatkan. Mana tahan kami Pak Ustadz? Nanti kami sedih, anak kami tinggalkan. Kalau mau nangis, udah agak-agak jauh, dekat-dekat pokok-pokok sawit, berhenti. Berhenti, bantailah menangis itu. Kuatkan anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya selamat karena dia di sini belajar tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Akhlaknya baik. Tengok tadi berapa kali menyuruh qori tadi duduk di atas sampai merah biji mata panitia. Duduk di atas, duduk di atas. Tak mau dia duduk di atas. Saya tengok aja, tak mau duduk. Pas sudah lama karena banyak yang nyuruh duduk di atas, barulah dia berdiri bilang, Ustaz, saya bilang saya ngangguk. Perlu. Tuh hasil didikan Darul Ihsan. Anak-anak sekarang tak tahu sopan santun tata krama. Orang tua duduk di bawah, duduk dia naik pula kaki sebelah. Kok pula mau? Bukan tahu dia sopan santun. Anak-anak santri di tengah orang pengawal tadi, di tengah barisan dari mobil menuju lokasi tadi, datang santri kecil-kecil dari bawah, nyelip dia mau nyala.
Begitulah kalau dia sudah dididik akhlakul karimah. Saya ulurkan tangan saya, di salam ciumnya tangan. Anak pesantren tahu bagaimana cara menghormati ustaz, bagaimana menghormati guru. Sekarang krisis kita bukan krisis nilai. Fisika nilai 10, matematika IP 4, hebat, tapi tak pandai menghormati orang tua. Di mana anak-anak dididik akhlak? Di pondok pesantren. Diciumnya tangan ibu, ma, sehat ma. Nanti mau kita anak kita kaya tapi metal. Apa kabar mak? Sehat. Saya hanya bercerita bagaimana efek kalau dia tak ditanamkan pendidikan agama sejak dari sekarang. Maka ibu-ibu, kenapa Ustaz dari tadi ibu saja? Karena ibu ini yang paling tak tahan berpisah sama anak. Betul? Ustaz Somad, kata bapak-bapak jamaah, saya tinggalkan anak saya di pesantren. Terus malam pertama anak di pesantren, bengkak mata bini saya sebesar telur ayam. Mau nangis sepanjang malam. Lama-lama marah saya, Pak Ustaz. Jangan kau nangis-nangis. Mau kau anak kita jadi pecandu narkoba? Mau kau anak kita jadi pemabuk? Mau kau anak kita jadi geng motor? Sudah selamat jadi pesantren, jangan nangis. Mau ngamuk pula bini saya. Aku menangis karena aku yang mengandung dia 9 bulan 10 hari. Aku yang melahirkan dia meregang nyawa. 6 jahitan dia saat aku melahirkan. Kau kan cuma diam-diam aja. Artinya apa? Kesabaran ibu meninggalkan anak di pesantren akan menjadi bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakkan ikan teri, masakkan pecal, masakkan bumbu pecal, antarkan, izin ke guru, baik. Tapi insya Allah 6 tahun dia di sini, mandiri dia. Setelah dia tamat dari sini, mau pergi dia ke Al-Azhar Kairo, silakan. Mudah-mudahan dapat beasiswa dari Al-Azhar. Mau pergi dia ke Cambridge University, silakan. Dapat beasiswa dia dari McGill Kanada, silakan. Otaknya Amerika, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pertama, orang kaya yang punya tanah, yang punya duit, sudah. Kedua, orang tua mau mendaftarkan anaknya dengan sabar, sudah. Sekarang masuk poin yang ketiga, santriwan santriwatinya mesti serius belajar. Saya ceramah tak pandai cerita ngalor ngidul ke sana kemari sampai pentil ban pesawat pun dibahas. Saya fokus. Pertama, orang kaya yang punya tanah, orang yang diberi Allah kelebihan rezeki, berpikirlah untuk amal yang tak putus setelah kematian. Bangun pondok pesantren, bangun sekolah. Sudah. Yang kedua, yang punya anak, pikirkan pendidikan anak, masukkan ke sekolah agama. Sudah. Sekarang yang ketiga, anak-anaknya. Beruntung betuah kalian nak. Karena banyak anak kalau ditinggalkan ke pesantren, pergi dia ke sudut-sudut, menangis sedih. Jangan-jangan aku ni anak angkat. Sampai hatilah makku ninggalkan aku di sini. Kawanku enak nonton TV di rumah, main gadget, game online PlayStation. Aku di sinilah pula baca kitab kana Muhammadun naiman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fi syari. Itulah bukti emak ayah kalian sayang sama kalian. Sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang sama anak bukan diberi gadget. Sayang sama anak bukan diberikan sepeda motor. Sayang sama anak bukan diberikan mobil mewah. Sayang kepada anak ditinggalkan di pondok pesantren. Saya dulu sekolah pesantren. Mungkin kalau tak sekolah pesantren udah jadi hantu saya sekarang. Masuk pesantren, itu pun tak tamat. Tak tamat saya. Andai saya tamat, udah jadi ustaz terkenal saya sekarang. Gara-gara belajar tak betul, kelas 1
Darul Arafah Medan Lau Bakri. Kelas 2 Muallimin Al-Wasliyah Medan Sumatera Utara. Kelas 3 Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Sekolah saya 3 pindah-pindah. Sekarang menyesal kenapa tak serius belajar. Akhirnya titel cuman Abdul Somad LCMA. Coba kalau saya serius dulu, mungkin udah Profesor Doktor Abdul Somad. Oleh sebab itu anak-anakku yang sudah tinggal di sini, berapa banyak anak-anak ingin sekolah tapi tak bisa sekolah. Jual koran pagi-pagi di lampu merah, menetes air matanya menengok anak-anak pakai seragam. Kalian, emak kalian baik, ayah kalian baik, dikasihnya kalian duit, dimasukkannya pesantren, bersyukur. Ibu, bapak, kalau libur anaknya pulang dibawa ke mall, bagus, tak salah. Kalau anaknya dibawa jalan-jalan ke Danau Toba, bagus. Kalau anaknya dibawa ke Brastagi, bagus. Tapi sekali-sekali bawa dia ke panti asuhan. Mak, ya, kemana kita nih mak? Ke panti asuhan. Siapa yang mau kita tengok? Anak yatim yang ayahnya meninggal dititipkan di panti. Kau pun kalau macam-macam kutinggalkan kau di sana. Ini kadang anak-anak ini tak tahu dia bertuah. Kadang-kadang anak-anak ini tak tahu dia beruntung. Kadang-kadang anak-anak ini tak sadar diri, tak tahu diuntung. Maka tunjukkan dia tentang orang-orang yang dicabut Allah nikmatnya. Ayah kalian baik, emak kalian baik, sayang dia sama kalian. Maka belajarlah di pesantren dengan baik. Suruh ngapal, ngapal. Manjada, wajada. Mansobaro, zofiro. Hafal, mahfuzot itu. Dipukul sama ustadz. Tapi saya kira sekarang kalian tak ada lagi dipukul. Karena anak-anak sekarang sudah dilindungi oleh KP, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nasib kami dulu tak seberuntung kalian. Ini tapak tangan ini tak berapa kali kena batang sapu. Mudabir yang kelas 5 yang sombong-sombong itu dulu. Anak kelas 6 lagi main tempeleng, kelopah. Dendam Pak Ustaz, dendam dah, ingat aja sedikit. Kita ke masjid mengantuk, tidur malam jam 11, bangun jam 4, pergi ke masjid subuh mengantuk. Datang mudabir bawa sejadah. Mana yang mengantuk? Kelopah. Banyak kawan-kawan itu yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Tak mungkin dia. Sekarang kalian enak. Kami dulu asal habis sholat maghrib, kertas. Man du'iya ismuhu fi hadhihi al-waraqah falyatafaddal ila qismil lughatil arabiyyah. Siapa yang namanya ditulis di kertas ini habis sholat maghrib menghadap ke mahkamah bahasa, karena bahasa Indonesia bukan senang. Rotan, batang sapu, pokoknya menyakitkan lah. Oleh sebab itu kalian sekarang enak, tenang, lokasinya pula di pinggir jalan. Pesantren kami dulu jauh di tengah hutan. Naik ke sana naik sudako, bukan di dalam, di atas. Sekarang enak. Oleh sebab itu maka jangan merasa anak yang terbuang. Serius belajar di sini. Yang perlu kalian dalami di sini bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya skor TOEFL mesti 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Bahasa Arab usah cerita lagi. Anak pesantren tak bisa bahasa Arab, bagus mati aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar-sabarkan. Tak lama di sini, 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Dalam kepala kalian penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun pacaran-pacaran, serius saja kalian 6 tahun di sini, habis itu nanti kuliah S1, habis itu kalian kerja. Kalau udah berhasil kalian, dikejar anak-anak gadis. Perempuan, sekali lagi saya nasihati, perempuan, anak-anakku santriwati, 6 tahun kalian di sini,
kalian adalah pokok kayu yang hijau, belum kuat kena embus angin. Kalian dijaga pakai polybag, akarnya jangan sampai dimakan ulat, pucuk daunnya jangan sampai dimakan ulat pucuk, karena ulat paling suka makan pucuk. Tapi setelah kalian jadi pohon kayu yang kuat, kalian akan keluar kuliah, kalian ke USU, Fakultas Kedokteran, dapat kalian beasiswa ke UII Jogja, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Kedokteran. Apa kata Pak Rektor UII waktu saya ceramah di Jogja? Ustadz Somad, anak-anak penghafal Quran paling banyak di Fakultas Kedokteran. Loh, kok bisa gitu Pak? Karena santri yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, hafal Quran, gratis, full scholarship, full beasiswa penuh di Fakultas Kedokteran. Siapa yang tak bangga ketika sampai Ustadz Somad ke rumah sakit umum di Medan? Rupanya, Ustadz, kok kenal kok sama saya? Saya santriwati yang dulu waktu Ustadz ceramah, waktu Ustadz muda dulu, di pesantren Darul Ihsan Selemah di Deli Serdang, Pak Ustadz. Sekarang apa kerjamu? Saya dokter spesialis, Pak Ustadz. Kenapa kau datang ke saya? Dokter spesialis apa? Spesialis kandungan, Pak Ustadz. Ya cuman singgah aja, saya tengok macam Ustadz Somad. Siapa yang tak bangga? Ditanya sama orang, kenal Ustadz sama itu? Nah, itu santri saya. Pernah Ustadz ngajar dia? Enggak, ceramah aja sekali. Semua orang akan mengakui kalian kalau kalian berhasil. Datanglah dokter spesialis, alumni dari pesantren modern Darul Ihsan, masuk ke ruang ICU. Masuk ke ruang ICU. Semua yang di ruang ICU itu udah megap-megap. Judul lagu di situ, Setengah Napasku Pergi. Masuk alumni Darul Ihsan membawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dibacakannya Yasin 2 gendangnya. Kalau tak sehat mati. Tapi kalau kalian tak sekolah agama, tak mengerti baca Quran, tak tahu bahwa baca Quran menenangkan orang sakit, tak tahu bahwa baca Yasin menenangkan pasien, masuklah dokter metal, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu, bentuk macam durian, lubang antingnya sebesar lubang hidung, kuku pula hitam, bawa jarum suntik. Mana pasiennya? Mana? Disangka pasien itu malaikat maut. Tengoknya, mati kok. Ketika kalian menjadi gubernur Sumatera Utara, amin. Ketika alumni Darul Ihsan menjadi salah seorang menteri di Jakarta, amin. Ada pula di antara kalian yang mengikuti jejak dari Bapak, takut salah tengok, Haji Muhammad Husni menjadi anggota Dewan DPR RI di Jakarta, amin. Saat itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir ke makam Abdul Somad. Alumni dari Darul Ihsan pergi ke kampung-kampung pedalaman, mendakwahkan Islam bersama anak IAIN, Institut Agama Islam Negeri yang sudah jadi UIN. Anak UIN berkolaborasi dengan dokter alumni dari Darul Ihsan membuat apa? Tabligh akbar, pengajian anak UIN, dan pengobatan gratis alumni dari Darul Ihsan. Operasi bibir sumbing gratis, khitan massal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda secepatnya. Kok suaminya dikhitan Pak Ustadz? Mu'alaf, baru masuk Islam. Siapa itu? Kalian. Ketika kalian beramal soleh, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Apa yang dicari Ustadz Somad? Jadi Ustadz itu apa yang dicari? Sebetulnya jadi Ustadznya apa yang dicari? Cari follower, udah banyak.
mencari viewer, tak terhitung-hitung lagi. Yang dicari itu cuma satu, amal jariah. Makanya saya senang sekali waktu saya tanya Ustadz Iqbal Syauqi Pulungan, Bang, kemana kita ini? Ke pesantren. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di pesantren ada calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Ini banyak sekarang mak-mak, bapak-bapak ini tak mau masukkan anak pesantren. Anak ibu di mana? SMP. Anak ibu di mana? SMA. Anak ibu di mana? Pesantren. Calon ustadz. Ngapain masuk pesantren? Paling-paling jadi Ustadz Somad kurus gitu. Apakah alumni Darul Ihsan bisa jadi polisi? Bisa. Tamat kalian dari sini, masuk sekolah perwira, jadi polisi, jadi tentara. Memang casingnya polisi, casingnya tentara. Tapi kalau dia yang azan, pontang-panting preman pucat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan? Itu Bapak Jenderal Bintang 4 yang alumni Darul Ihsan itu. Habis, pecandu-pecandu narkoba itu 2. Kalau tak tobat, masuk ke sungai mereka. Kenapa masjid sekarang kosong, tak mau orang datang sholat berjamaah? Karena bintang iklannya tidak menarik. Yang azan, yang paling tua di kampung tua itu yang azan. Allahu Akbar, Allah. Gimana lah orang mau datang ke masjid? Awak yang mendengar pun ragu. Ini sampai tak selesai azan. Tapi kalau yang azan polisi, imamnya tentara, apa tak bangga kita? Betul apa tidak? Imamnya tentara. Allahu Akbar. Walaupun sholat zuhur. Bangga kita. Bapak polisi tetap dengan seragammu, Pak. Bapak tentara tetap dengan seragammu, Pak. Karena kami yang tak berseragam ini bangga melihat kalian berseragam masuk ke dalam masjid. Takbir. Ini tak mesti kalian ceramah. Jangan pikir mendakwahkan Islam ini mesti ceramah jadi khotib. Marilah sholat, marilah sholat, marilah sholat. Ya mah itu tidur. Cukup dengan baju seragammu, cukup dengan mobil mewahmu, cukup dengan kekayaanmu. Karena orang sekarang menilai iman dari biji matanya. Kalau nampaknya kaya, suka dia. Kalau nampaknya ganteng, suka dia. Kalau nampaknya pakai seragam, suka dia. Makanya pagi hari ini kita senang sekali. Kenapa? Pejabat-pejabat yang berseragam hadir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya duit, punya tanah, punya kebun, punya modal, sudah saya ceramahi. Bapak ibu yang punya anak, sudah kena. Santriwan-santriwatinya, sudah juga. Yang keempat, pejabat-pejabat, mudahkanlah urusan pendirian pondok pesantren. Pejabat BPN, Badan Pertanahan Nasional, kalau kalian tengok ada proposal pondok pesantren, bebaskan dari biaya, gratiskan. Itulah gunanya engkau diangkat Allah jadi pejabat BPN. Betul? Apa gunanya kau jadi pejabat? Lama punya kekuasaan, tapi tak pernah berbuat untuk agama. Apa gunanya kekuasaan amanah dititipkan Allah ke tanganmu, tak pernah kau tolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum. Pak RT, Pak RW, tahu engkau di situ akan didirikan pesantren, kau tanduk juga pesantren. Pak Kades, Pak Camat, kok berani kali Ustaz ceramah? Inilah gunanya penceramah. Inilah untungnya kita ceramah sini. Siapa mau marah sama kita sedang ceramah? Pas sudah turun, baru dibantai orang tuh. Pak Camat mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Kades mati. Kalian rebut betul duit untuk membebaskan tanah itu. Akhirnya mati, kok dimakan cacing tanah. Pipimu yang sehat, yang besar, itu yang pertama kali di cacing tanah. Apa kata cacing tanah menengok badan Pak Kades, Pak RT, Pak RW, Pak pejabat? Bronis, 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 bronis.
Tapi kalau kau pernah menolong pesantren, Pak Camat, tapi kalau kau pernah menolong pesantren, Pak Kades, tapi kalau kau pernah menolong pengurusan tanah, kau mudahkan untuk pesantren, wahai Bapak pejabat BPN, maka saat kau mati dalam liang lahat, mengalir pahala dari pondok-pondok pesantren. Kita doakan pejabat-pejabat ini diberikan Allah hidayah pada mereka, insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati menghadap Allah. Sampai masanya ajal pun tiba, malaikat maut mencabut nyawa, dan kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah mereka-mereka malam berdoa, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu dia berdoa karena belajar agama. Kalau dia diajar agama, rindu dia pada bapak, rindu dia pada ibu, dibawanya anaknya, dibawa istrinya ke makam. Nah, ini makam nenek kalian. Nanti aku mati, kau bawa pula anakmu, cucuku kau bawa ke makamku. Begitu. Tapi kalau tak diajar agama, dibawanya anak bininya pakai baju hitam, kerudung hitam, sepatu hitam, HP hitam, kacamata hitam. Judul acaranya Man in Black. Tak tahu dia cara berbuat baik, tak tahu dia cara beramal saleh. Maka hari ini praktek langsung, ditengok oleh mata, didengar oleh telinga, menyaksikan, oh begini cara bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Nih, yang bangun masjid nih dibangunkan satu istana dalam surga. Ibu-ibu mau punya istana dalam surga? Bangun masjid. Bapak-bapak mau punya istana dalam surga? Bangun masjid. Cuma mau bangun masjid? Bangun rumah aja 3M. 3M, 3 kali minjam. Mana mau bangun masjid? Oleh sebab itu yang masuk surga itu orang kaya apa orang miskin? Ulang sekali lagi. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan tempat tinggal istana dalam surga. Maka yang punya istana dalam surga adalah orang yang bangun masjid, dan yang bangun masjid orang kaya punya duit. Sekarang aku tanya, memang pagi ini agak payah berpikir memang. Yang masuk surga itu orang kaya apa orang miskin? Yang paling susah orang miskin. Di dunia melarat, di akhirat jadi gelandangan. Maka berniatlah menjadi orang kaya. Ya, mudah-mudahan santriwan santriwati ini jadi orang kaya-kaya semua. Kalaupun tak jadi orang kaya, kaya orang kaya. Tapi jangan kaya karena utang. Ini banyak nih orang, wah ya mobil, wah pas dipencet klakson, kredit. Biarlah kau gaya bersahaja, tapi punya izzah keyakinan diri. Jangan pernah meminta-minta, kau berusaha. Ada tanah, tanam. Nanti saya mau ada alumni ini yang masuk ke Fakultas Pertanian. Amin. Jangan malu Fakultas Pertanian. Kau di mana tamat pesantren? Fakultas Pertanian. Kalau cuman jadi tukang kerja kebun sawah, bagus tak usah sekolah. Apa kerja kau sekarang? Nanam padi. Apa? Nanam padi. Iya. Berapa hektar? Ya sejauh mata mandang. Itu beras kemarin yang kita ekspor ke Thailand, ke Vietnam, itu dari padi kebun saya. Itu kontainernya belum dipasang. Apa tak bangga kita? Semua aspek harus direbut. Saya mau ada alumni nanti yang masuk Fakultas Perikanan. Amin. Kau kemarin tamat dari pesantren tuh, pas acara reuni nih, masuk mana? Aku Fakultas Perikanan. Jadi tukang lele kok sekarang. Suka menyepelekan orang. Peternak ikan.
ikan dipotong tipis, lalu kemudian digulung pakai nasi, dipotong, namanya sushi. Kalau yang pandai main tenis, Susi Susanti. Orang Jepang ekspor ikan. Dari mana? Dari kita. Siapa yang menyiapkan ikannya? Kita. Maka saya mau ada alumni-alumni yang punya kebun sejauh memandang. Amin. Ada alumni yang punya kolam ikan cukup untuk 77 keturunan. Ini ada 1000 kolam. Satu kolam ini kuwakafkan hasil ikannya khusus untuk santriwan santriwati supaya tidak makan tahu dan tempe. Khusus. Amin. Negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tanah banyak kosong tak dikelola. Kenapa? Karena semuanya mau jadi PNS. Apa cita-citamu nak? Jadi PNS. Dan pikir hebat kali PNS. Kalau ada 2 anak lajang meminang anak gadis, ditanya sama bapak anak gadis itu, apa kerja kau sekarang? Lagi buat kolam ikan, Pak. Kau? Baru lulus PNS, Pak. Kira-kira mana yang diterimanya? Tengok, ngaku kan? Artinya apa? Ada di antara alumni ini yang masuk dalam struktural pegawai negeri sipil, tapi kita mesti mengelola sumber daya alam kita. Tapi kalau kalian sudah kaya nanti, ingat-ingat panti asuhan, ingat-ingat anak yatim, ingat-ingat pondok pesantren. Apa maknanya? Apapun profesimu, engkau tetap menjadi leader, menjadi pemimpinnya. Dari mulai aspek ternak ikannya, ternak burungnya. Kalian bisa menjadi apapun, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak ke bumi. Karena kalau kakimu menggantung, berarti kau hantu. Rasanya semua sudah kena. Yang kaya-kaya bangun pesantren, sudah. Yang orang tua punya anak masukkan ke pesantren, sudah. Yang belajar anak-anak supaya sabar tegar di pesantren, sudah. Pejabat-pejabat supaya mempermudah pendirian pesantren, surat izin tanah, RT RW, Kades Kadus, sudah. Siapa lagi yang belum? Guru-guru yang digugu dan ditiru. Hai bapak dan ibu, jangan kalian pikir guru itu karyawan perusahaan yang bisa kalian bayar. Uang sekolah yang kalian bayar tiap bulan tak bisa membayar jasa-jasa mereka. Sebenarnya kalian yang mengajar anak kalian. Sebenarnya kalian yang mendidik anak kalian. Tapi karena kalian tak mampu, ada orang yang kalian minta tolong. Itulah dia bapak dan ibu guru. Kalian pegang tangan Pak Guru, kalian cium tangan Bu Guru. Terima kasih Bu Guru, kau sudah mengajar anakku cara makan pakai tangan kanan. Kalau tidak, disuapnya nasi itu pakai kaki. Jangan bayangkan guru itu adalah lawan kita. Ini banyak orang tua salah kaprah. Datang ke sekolah, tanya, tadi guru itu ada di jewernya telingaku? Ada. Mana dia? Mana? Dipegang kerah guru. Sini, kau jangan macam-macam sama anakku ya. Macam-macam ku tuntut kau nanti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya dipukul guru pakai rotan di belah 4, Pak, mengadu sama mak, aku dipukul guru tadi mak, mau kau tambah lagi? Begitu kami dulu dididik. Saya tidak setuju dengan guru yang macam-macam, tapi guru adalah yang paling berjasa dalam kehidupan anak-anak kita. Bapak ibu guru, sabar kalian, karena balasan yang kalian terima. Apa kata Iqbal dari Pakistan? Kadal muallimu ayyakuna rasula. Hampir saja guru itu menjadi rasul. Seandainya ada rasul setelah Muhammad SAW, pastilah itu guru. Dan saya banyak berutang budi pada guru-guru saya. Untuk semua guru-guru kita, mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya kalau dia sudah meninggal dunia, dan hidup mereka diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 5 yang diceramahi Ustaz Somad. Orang kaya yang punya modal, orang tua yang punya anak,
anak-anak yang punya kemauan, pejabat yang punya jabatan, guru-guru yang punya ilmu pengetahuan. Itu aja yang diceramahkan. Lengkapnya bisa dilihat di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share.